Kali ini kita akan bahas apa? Ya, kita akan bahas tentang jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Terutama buku yang nggak ada tulisannya ya kan? Apa Anda? Intinya aku mau yiping aja ya sebentar. Nah, kita tahu betul Pokemon itu punya kekuatan, yang bahkan mereka juga merupakan monster besar yang mampu menimbulkan kerusakan besar dalam sekejap mata. Pokemon penuh dengan makhluk yang sangat kuat, bersama dengan makhluk lain yang meskipun tampak kuat, tapi sebenarnya sama sekali tidak kuat. Ya kuat sih sebenarnya ya, tapi nggak yang wow banget gitu ya. Hari ini kita akan melihat 10 contoh Pokemon yang tidak sekuat penampilannya. Kembali lagi penilaiannya bisa dilihat dari segi aspek statistik dan moveset mereka. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Regigigas. Meskipun tidak ada satupun dari para Regi yang benar-benar hebat dan kuat banget, tapi pemimpin mereka ini sebenarnya adalah yang terburuk dari semuanya. Ini semata-mata karena ya ability eksklusif Regigigas yang mengerikannya itu slow start. Meskipun Regigigas memiliki statistik yang bagus secara keseluruhan, ability-nya ini mengurangi separuh serangan dan kecepatannya setiap kali ia masuk ke medan pertempuran. Setiap kali loh ya. Bahkan melakukannya pada pertama kali Regigigas berada di medan pertempuran terdengar cukup buruk banget. Meskipun ia legendary Pokemon, tapi dalam game tidak seperti di animenya ya. Ability ini sangat aneh untuk Pokemon yang satu ini. Slaking. Sesama anggota klub ability terburuk, kita punya Slaking, Pokemon yang luar biasa meskipun ia juga biasa aja gitu. Nah, di balik statistiknya yang benar-benar mengerikan kayak legendary, ability Slaking mencegahnya menggunakan gerakan setiap 2 giliran gitu. Dan itu adalah hal terburuk sepanjang masa di dalam hidupnya gitu. Ini adalah ability yang sangat buruk sehingga agak mengejutkan diberikan pada Pokemon yang satu ini. Ya meski memang ia agak pemalas juga ya. Dan jujur saja, melihat Slaking dari posenya dan juga wajahnya, ia sama sekali nggak peduli bahwa ia adalah Pokemon yang buruk. Bahkan dengan ability tersebut, Slaking mungkin sampah dalam ability-nya, tapi cara yang tepat bisa menjadikannya Pokemon andalan ya. Magmortar. Magmortar adalah Pokemon yang sangat berantakan. Lihatlah makhluk malang yang satu ini. Terlepas dari penampilannya yang agak mengancam dan sangar dan cukup unik juga sebenarnya, ia bukanlah salah satu Pokemon terkuat dalam kompetisi evolusi terakhir Pokemon. Meskipun memiliki kekuatan serangan yang cukup tinggi, ya defense-nya ini tidak sebanding dengan hal tersebut. Pokemon ini relatif lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan dari segi tipe. Magmortar tentu bukan Pokemon terburuk dalam dunianya juga ya, tetapi juga bukan salah satu yang terkuat kalau soal fakta jika dirinya bentuk terakhir Pokemon. Articuno. Sayangnya bagi Articuno, ia adalah yang terburuk dari semua burung legendary gitu. Statistik Pokemon ini relatif baik secara keseluruhan. Tidak ada yang hebat atau tidak ada yang buruk juga. Tapi Articuno ini mulai melemah ketika kita mempertimbangkan tipe ganda Ice dan juga Flying-nya, yang sama sekali tidak menguntungkan untuknya ya. Pokemon tipe S memang selalu memiliki masalah untuk dihadapi, dan kelemahan Articuno yang besar terhadap tipe Rock sama sekali tidak membantunya. Tambahkan ini dengan statistiknya yang sedang-sedang saja dan kecepatan yang agak buruk juga. Kurang lebih ini adalah legendary yang mempesona tapi perlu strategi khusus untuk menggunakannya. Trampa. Trampa adalah raja mutlak yang akan membakar rumah siapapun yang membuat anak-anak manusia yang menjadi teman-temannya tersakiti. Dan itu sungguh luar biasa ya kan, karena ia melawan pembuli. Tapi bayangkan saja jika ia ingin mengganggu pembuli tersebut, kayaknya ia bakalan kalah di dalam pertempuran. Trampa memiliki salah satu statistik kecepatan paling lambat di seluruh seri Pokemon. Memiliki tipe ganda normal dan juga dragon yang tidak begitu bagus juga. Mungkin mudah menyerang anak-anak nakal tersebut, tapi jika mereka punya Pokemon yang lebih kuat dari Trampa, maka tampaknya Trampa tidur saja ya kan? Kecuali ia melakukan Mega Evolution-nya. Ursaring. Ursaring bukanlah Pokemon yang bagus karena alasan yang hampir sama dengan Trampa tadi. Selain dari attack-nya yang menyala dan sangat tinggi, Ursaring hanya memiliki satu statistik yang bagus, yaitu ya serangannya itu sendiri. Selain itu, ia relatif biasa aja dalam statistik lainnya. Meskipun penampilannya biasanya cukup mengintimidasi ya, tapi tidak demikian dengan kekuatannya yang terbilang standar lah ya. Cofagrigus. Pokemon ini terlihat benar-benar mengerikan. Oke lah ya, karena ia hantu gitu. Dengan penampilan kayak gini, kamu akan berpikir bahwa Cofagrigus akan sangat dahsyat dalam pertempuran.
Tapi sebenarnya tidak juga demikian ya. Cofagrigus memang tidak terlalu bagus secara keseluruhan. Karena masalahnya, ia tidak cukup kuat untuk melakukan apapun sebelum akhirnya ia sendiri yang akan dikalahkan. Pokemon ini memiliki special attack yang lumayan bagus dan juga defense yang sangat solid, tetapi kurang di sebagian besar aspek statistik lainnya. Jika Cofagrigus bisa bertahan cukup lama untuk melakukan setup, ia akan tetap aman. Sayangnya hal itu tidak akan terjadi dengan statistiknya yang kurang seimbang tersebut. Tyrantrum. Dipikir-pikir, ia adalah Pokemon fosil yang cukup kuat. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang cukup membatasi tampilannya yang garang dan kuat tersebut. Tyrantrum hanyalah dinosaurus raksasa yang tampak seperti sedang marah karena sesuatu yang telah seseorang lakukan padanya. Jadi tentu saja, ia terlihat seperti bisa membunuh banyak orang dalam pertempuran. Tapi sebenarnya Tyrantrum juga nggak akan bisa membunuh banyak orang. Ya mungkin jika ia berhasil melakukan hal tersebut, momentum itu tidak akan bertahan lama. Karena Tyrantrum adalah Pokemon dengan kecepatan yang cukup rendah, yang tentu saja bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Pokemon manapun. Jika ia tidak bisa menyerang karena kelambatannya tersebut, maka ia tidak kuat seperti kelihatannya. Tapi ya tergantung lawannya juga ya. Crabominable. Kamu mungkin terkejut mendengar bahwa ada Pokemon dalam daftar ini yang buruk tapi kelihatannya bagus dan kuat-kuat aja gitu ya. Ya sesuai judul ya, memang begitu yang terlihat dari kepiting ini. Kepiting putih raksasa Crabominable agak mengecewakan ya sebenarnya. Masalahnya ya tetap sama, ia memiliki statistik yang tumpang tindih. Hanya serangan yang hebat dan tidak banyak hal lain yang ada di statistiknya. Tipe ganda yaitu Fighting Ice-nya juga terlalu situasional gitu ya untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, sehingga menjadikannya Pokemon yang tidak hebat secara keseluruhan. Makanya ia mendapatkan Mega Evolution untuk memaksimalkan potensinya tersebut. Golisopod. Golisopod terlihat seperti Pokemon tipe serangga yang cukup menakutkan, dan itu sebenarnya fakta karena ia memang mengerikan. Dan sebenarnya bukan Pokemon terburuk karena ia memang kuat juga. Tapi masalah utama dari Pokemon ini ya tentu saja ada di ability-nya, yaitu ability Emergency Exit langsung mengeluarkannya dari pertarungan begitu HP-nya kurang dari setengah dari HP penuhnya. Ini dapat menyebabkan masalah dalam pertarungan ya, terutama jika lawan pelatih telah memasang jebakan kayak misalnya Steel Rock gitu. Ya meskipun juga fakta sebenarnya kalau Golisopod tentu saja dapat digunakan jauh lebih baik daripada hampir semua Pokemon lain dalam daftar ini, ia tetap bukan salah satu Pokemon terbaik jika mempertimbangkan sifat pengejutnya tadi, yaitu ya ability-nya yang suka keluar saat HP-nya rendah. Kalian bisa nonton animenya di mana ya kalian bisa ngeliat jika Scizor aja sampai dapat hal yang sangat buruk. Dan itulah Pokemon yang tampaknya kuat banget, tapi ada aja penghambatnya yang bikin mereka dapat nilai minusnya juga. Ya sebenarnya ini cara agar mereka seimbang juga dalam pertempuran. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu, dadah!